Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadinil hadi ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Wa ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum kurang lebih 7 menit. Insya Allah saya akan memberikan satu pembahasan pengantar tentang puasa para nabi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang sangat familiar dengan kita kalau menjelang puasa itu adalah ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut tidak muncul subjek yang mewajibkan kita berpuasa, karena perintahnya kutiba alaikumussyam. Kutiba itu diwajibkan. Kalau dalam bahasa Arab disebut majhul. Siapa yang mewajibkan? Di ayat itu nggak muncul. Allah nggak tampil sebagai satu subjek yang mewajibkan kita puasa, tapi diwajibkan kepada kita semua untuk berpuasa. Itu artinya kata beberapa mufassir bahwa puasa itu memang satu kebutuhan yang setiap orang bahkan hewan itu juga berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Apalagi umat-umat terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Itu siapa umat-umat terdahulu itu? Para mufassir banyak membahas tentang makna min qablikum. Tentu pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam sejarah dan dalam beberapa hadis disebutkan Nabiullah Adam itu berpuasa dalam sebulan 6 kali, 6 hari maksudnya. 3 hari yang disebut Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Artinya Ayyamul Bid itu hari terang, karena pada saat itu bulan purnama 13, 14, 15. Lalu yang kedua Ayyamus Sud, hari-hari gelap, yaitu 27, 28, 29. Setiap bulan berpuasa 6 hari. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris disebut dalam beberapa hadis berpuasa dari makanan yang tidak bernyawa. Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin mutih atau vegetarian. Jadi makan makanan yang tidak bernyawa. Nah, unik Nabi Idris ini karena di dalam tafsir Al-Quran diceritakan Nabi Idris itu selalu memikirkan para malaikat Allah yang bertugas di dunia ini. Salah satu yang dipikirkan oleh Nabiullah Idris adalah malaikat yang mengurusi matahari. Matahari kan sangat besar, bumi ini tidak apa-apanya dibandingkan dengan matahari. Lalu Nabi Idris hampir tiap malam berdoa kepada Allah agar petugas, yakni malaikat tentang untuk mengurusi matahari itu diberi keringanan. Sampai menangis. Tiba-tiba suatu hari malaikat petugas matahari itu merasa ringan. Lalu lapor kepada Allah, ya Allah, kenapa pada hari ini
mulai hari ini kok kami ringan sekali mengurusi matahari. Kata Allah, ada hambaku bernama Idris mendoakan kalian kepadaku supaya diringankan. Masya Allah, gantian. Sekarang malaikatnya nangis karena ada hamba Allah yang mendoakan kami, peduli pada kami. Akhirnya kata malaikat, ya Allah, demi hambamu yang saleh yaitu Idris, angkat derajat Nabiullah Idris alaihissalam. Beri hadiah Idris untuk diangkat ke alam malakut. Maka Allah menugaskan malaikat menjemput Nabi Idris naik ke alam malakut. Alam malakut itu alam para ruh, para arwah Nabi, waliullah, dan para malaikat. Kita kenal ada 4 paling enggak alam. Alam mulki yaitu alam syahadah sekarang ini. Di atasnya alam malakut, di atasnya lagi alam jabarut, dan paling atas namanya alam lahud yaitu arasy Allah. Nabi Idris diberi hadiah oleh Allah naik ke alam malakut. Bertemulah dengan para malaikat. Salah satunya yang pertama ketemu malaikat Israel. Kira-kira Israel, aku pengen merasakan mati ya. Coba bisa nggak kamu cabut nyawaku? Karena seorang hamba yang soleh diizinkan oleh Allah. Lalu Idris dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Gak lama ketemu malaikat Malik, penjaga neraka. Malik, aku pengen lihat neraka dong. Boleh, kata Malik. Dibuka, lewat, sudah tutup, lewat karena panas. Ketemu malaikat Ridwan. Ridwan, coba aku pengen lihat surga. Dibuka, nyaman. Nabi Idris masuk dan disuruh keluar, tidak mau keluar. Akhirnya 3 malaikat berdebat, Israel, Malik, Ridwan. Kata Malik, kata Israel, kamu kan harus meninggal dulu Idris. Loh, kan aku udah meninggal tadi, dicabut oleh kamu nyawaku. Diam Israel. Kata Malik, kamu kan harus melalui neraka. Semua orang yang mau ke surga itu melalui neraka. Loh, kan aku udah lewat tadi neraka. Nah, terus kata Ridwan, kamu di surga cukup waktunya. Tidak ada. Semua ayat-ayat Al-Quran mengatakan kalau sudah di surga kholidina fiha abada, abadi di surga, kata Idris. Akhirnya 3 malaikat itu kalah berdebat. Karena itu dalam tradisi hasanah, tradisi Islam klasik, Nabi yang masih hidup itu 2, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Singkat cerita begitu. Setelah Nabi Idris, Nuh. Nabi Nuh berpuasa, di dalam hadis disebutkan, kana Nuh somad dahri. Nabi Nuh itu berpuasa setahun, sepanjang tahun, illa yauma idul fitri wa yauma idul adha, kecuali 2 hari dalam setahun nggak puasa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kita bisa menanyakan, kok Idul Fitri, Idul Adha kan syariatnya Nabi Muhammad? Ya, tapi Nabi Nuh sudah diberitahu oleh Allah tentang keadaan atau tanggal-tanggal Idul Fitri dan Idul Adha. Habis Nabi Nuh, Nabi Musa yang diceritakan dalam hadis-hadis. Nabi Musa ini unik, karena itu Nabi kita tidak menganjurkan kita untuk berpuasa seperti tradisi Nabi Musa yang nanti diikuti oleh kaum Yahudi, tapi tidak sepenuhnya seperti yang dijalankan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berpuasa 30 hari, lalu sehari berbuka. Allah memerintahkan kembali sebelum bertemu dengan Allah itu puasa lagi 10 hari, jadi 40 hari dengan sehari berbuka. Tetapi selama 30 hari dan 10 hari itu dunal iftar, nggak buka, jadi 24 jam nyambung. Kalau manusia biasa nggak masuk akal. 30 hari puasa, nggak makan, nggak minum, terus nyambung, batal cuma sehari, lalu puasa lagi 10 hari. Kan Nabi dulu pernah yang disebut puasa wisol. Puasa wisol itu maghrib nggak buka Nabi, sahur nggak sahur juga, puasa lagi 3 hari terus. Lalu sahabat ada yang ngikutin, ketahuan dilarang oleh Nabi, kamu nggak boleh puasa wisol loh, engkau melarang tapi engkau sendiri melakukan. Ya, kata Nabi, kalau aku puasa wisol karena aku telah diberi makan dan minum oleh Allah, kalau kalian kan belum.
Kira-kira Nabi Musa pun seperti itu hujahnya. Nabi Musa. Lalu Nabi Daud. Kalau Nabi Daud banyak umat Rasulullah Muhammad SAW mengikutinya. Karena Daud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, besok buka. Terus gitu, selang-seling puasa buka. Itu Nabi Daud. Putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman putranya puasanya seperti Nabi Adam, cuma 9 hari. Tanggal awal 1, 2, 3 hari puasa, lalu pertengahan 13, 14, 15 berpuasa, dan akhir 27, 28, 29. Jadi dalam sebulan Nabi Sulaiman berpuasa 9 hari. Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam salah satu hadis, kana Isa bin Maryam yasumu yauman wa yuftiru yaumaini. Nah, kalau Nabi Daud kan sehari puasa sehari buka. Kalau Nabi Isa sehari puasa 2 hari buka. Tapi terus. Nah, tinggal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad selain disyariatkan untuk berpuasa 1 bulan. 1 bulan itu isinya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tergantung nanti hitungannya. Yang jelas disebut sebulan, syahrus syam. Nah, Nabi Muhammad pertama melakukan puasa Senin Kamis. Sahabat tanya, untuk apa Senin Kamis? Kata Nabi, Senin aku puasa karena hari itu aku dilahirkan. Dan Kamis aku puasa karena pada hari Kamis itu semua amal-amal umat manusia diangkat oleh Allah. Maka aku ingin berpuasa pada saat amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ramadan selama sebulan. Dan dianjurkan, kuat anjurannya, kata Nabi, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal fakana kasyamid dahr. Barang siapa setelah puasa Ramadan, lalu tanggal 1 Syawal kita berbuka, lalu tanggal 2-nya bagus, mulai tanggal 2-nya berpuasa 6 hari, maka kata Rasulullah SAW sama nilainya dengan puasa 1 tahun. Jadi kita nggak seperti Nabi Nuh, nggak seperti Nabi Daud berpuasa, tapi kita cukup sebulan lalu tambah 6 hari agar nilai puasa kita yang sebulan itu derajatnya disamakan oleh Allah menjadi seolah puasa 1 tahun. Hadirin yang terhormat, jadi puasa itu adalah ibadah yang sangat ajaib. Saking ajaibnya, Allah juga memberikan natur kepada hewan-hewan untuk berpuasa. Ular kalau mau ganti kulit berpuasa. Ayam kalau mau menetaskan telurnya menjadi anak berpuasa 21 hari. Dulu ya, Kangjeng Sunan Kalijogo, seorang preman, bertemu dengan gurunya Sunan Bonang. Karena kata Sunan Bonang, gurunya ada potensi spiritualitas yang tinggi pada Sunan Kalijogo, Raden Mas Said, maka diminta Raden Mas Said berpuasa 3 tahun. Dan setelah 3 tahun berpuasa, diangkat oleh Allah menjadi wali. Yang terakhir, kalau kita kenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pada saat ingin mendirikan NU, beliau berpuasa juga 3 tahun. Ketika ditanya oleh seorang santri, ya Syekh, puasa 3 tahun untuk apa? Kata Hadratus Syekh, 1 tahun pertama aku berpuasa untuk keluargaku, mentirakati keluargaku. 1 tahun kedua aku mentirakati NU yang aku dirikan. Dan 1 tahun ketiga aku mentirakati Indonesia supaya tetap damai, supaya tetap jadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, cukup sebagai satu pengantar dari puasa-puasa para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.